Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, channel TV Family. Kali ini tetap akan membahas masalah sejarah ya, yaitu tentang kolonialisme dan imperialisme. Tema kali ini mengangkat tentang pergantian kekuasaan di masa penjajahan, yaitu masa penjajahan Hindia Belanda. Ya, jadi waktu itu disebut dengan kekuasaan penjajahan di Hindia Timur atau kekuasaan penjajahan di Indonesia. Menjelang abad ke-18, keadaan Belanda bergejolak yang ditandai dengan beberapa kali pergantian pemerintahan dan bentuk negara. Hal ini ternyata juga berpengaruh kepada wilayah Indonesia yang waktu itu menjadi wilayah jajahan Belanda. Kaum patriot Belanda, pendukung revolusi Prancis, memproklamasikan berdirinya Republik Batavia atau Batav Republik pada tanggal 19 Januari 1795 atau 1795, sehari setelah Raja William kelima Van Orange Nassau melarikan diri ke Inggris. Selanjutnya pasukan Prancis memasuki Belanda dan menguasai Amsterdam pada 20 Januari 1795. Secara umum Belanda di bawah kekuasaan Prancis dari tahun 1795 sampai 1813. Dari periode tersebut, Belanda dapat dibagi menjadi 3 pemerintahan. Yang pertama, pemerintahan Republik Batavia di bawah pemerintah Raad Pensionaris Jan Rutger Schimmelpenninck pada masa 1789 sampai 1806. Kedua, pemerintah Kerajaan Hollandia atau dikenal sebagai Kerajaan Belanda di bawah kekuasaan Louis Napoleon Bonaparte ya, yang berkuasa 1806 sampai 1810 ya. Ketiga, pemerintahan langsung di bawah Kaisar Napoleon Bonaparte yang berkuasa dari tahun 1810 sampai 1813. Mengingat situasi Eropa saat itu sedang berperang, tetapi di sisi lain Republik Batavia gagal mempertahankan koloninya di sebelah timur Tanjung Harapan, menyebabkan Kaisar Napoleon Bonaparte membubarkan Republik Batavia. Kemudian membentuk Kerajaan Belanda atau Kerajaan Hollandia. Ia pun merujuk Louis Napoleon saudaranya sebagai penguasanya. Namun Napoleon Bonaparte pada bulan Juli 1810 memberhentikan Louis sebagai raja di Belanda karena telah lalai membiarkan armada dagang Inggris atau EIC mendarat di Belanda. Belanda sejak itu di bawah langsung kekuasaan Kaisar Napoleon Bonaparte hingga sang kaisar ditangkap dan diasingkan ke Pulau Elba pada tahun 1813. Sementara itu terbentuknya pemerintahan Republik Batavia hingga Belanda diperintah langsung Napoleon sangat berdampak pada wilayah jajahannya di Hindia Timur. Setelah Republik Batavia membubarkan VOC, kekuasaan di Indonesia dilakukan oleh Dewan Asia atau Dewan Wilayah Asia yang beranggotakan 9 orang. Sebelum undang-undang baru untuk mengelola Indonesia terbentuk,
Dewan Wilayah Asia tersebut diizinkan memerintah berdasarkan hak-hak istimewa lama yang diberikan seperti kepada VOC. Di sisi lain, perang antara Inggris dan Prancis berkobar lagi. Louis Napoleon banyak menerima laporan tentang Hindia Timur atau Indonesia, khususnya tentang maraknya korupsi, pertahanan Batavia yang rapuh, hingga ketidaksiapan pemerintah Batavia dalam mengantisipasi serangan EIC atau Inggris atas Pulau Jawa. Semua itu menyebabkan ia harus segera mengambil tindakan. Sosok militer yang tegas dianggapnya yang pas ya untuk menjalankan misi pemerintahannya. Itu sebabnya Raja Louis atas persetujuan Kaisar Napoleon Bonaparte kemudian menetapkan William Dendles, mantan Panglima Legion Étrangère yang berjasa besar dalam menurunkan tahta Raja Willem V van Orange-Nassau dan mendirikan Republik Batavia sebagai gubernur jenderal di Indonesia atau di Hindia Timur. Pada tanggal 29 Januari 1807, tugas pokoknya dari Herman William Dendles adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke Inggris, dalam hal ini agar tidak direbut oleh EIC ya. Dendles berangkat menjalankan tugasnya ke Jawa pada tanggal 9 Februari 1807. Setelah sebelumnya singgah di Paris menghadap Kaisar Napoleon. Dalam menjalankan tugasnya itu, langkah-langkah yang diambil oleh Herman William Dendles adalah menyiapkan Jawa sebagai basis militer, sebagai pertahanan. Untuk itu dibangun beberapa rumah sakit dan tangsi militer baru. Di Surabaya dibangun pabrik senjata, di Semarang dibangun pabrik meriam, dan di Batavia dibangun sekolah militer. Kastil di Batavia dihancurkan dan diganti dengan benteng di Meester Cornelis, kini di Jatinegara. Di Surabaya dibangun benteng Lodewijk, dibangun pula jalan raya pos atau Groot Poswijk menghubungkan Anyer sampai Penarokan untuk memudahkan pergerakan pasukan. Ia juga berupaya meningkatkan jumlah tentaranya dengan merekrut orang-orang pribumi. Dendles juga berhasil mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan atau Legiun Mangkunegara yang sewaktu-waktu bisa diperintahkan membantu pasukannya apabila terjadi perang. Untuk mendanai upayanya itu, untuk mendanai pemerintahannya, Dendles memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah mereka ke wilayah pemerintahan kolonial ya. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan melakukan kontingentin atau penyerahan pajak hasil bumi. Nah, kemudian verplichte atau verplichte leverenti, yaitu kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah kolonial, dan Prenjer Stelsel
atau Pringerstelsel, kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia, lalu kemudian melakukan penjualan tanah-tanah kepada swasta, ya. Itu yang dilakukan oleh Daendels. Sementara itu di bidang pemerintahan yang dilakukan Daendels yaitu membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja lokal, melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di kerajaan-kerajaan Jawa. Wilayah Jawa dibagi menjadi 23 wilayah besar atau Hoofdafdeling, ya, Hoofdafdeling, yang kemudian dikenal sebagai Keresidenan atau residensi atau karesidenan. Tiap karesidenan dibagi lagi menjadi beberapa kabupaten atau regenskip, atau merombak provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur dan 38 kabupaten. Kerajaan Cirebon dan Banten dihapus, dijadikan bagian wilayah pemerintah kolonial. Menjadi bupati sebagai pegawai kolonial yang digaji tetapi masih memiliki hak-hak feodal, ya. Untuk bidang peradilan dibentuk 3 jenis peradilan. Peradilan untuk orang Eropa, untuk orang Timur Asing, dan ketiga peradilan untuk pribumi, ya. Dan jadi disendirikan. Di setiap prefektur dibentuk peradilan untuk pribumi. Praktek korupsi dan penyelewengan tanpa pandang bulu akan dihabisi. Semua kebijakan Daendels itu menimbulkan ketidakharmonisan dengan penguasa lokal atau penguasa pribumi, sehingga mengancam pertahanan Jawa. Di sisi lain, Daendels membuat birokrasi menjadi lebih efisien dan mengurangi korupsi, namun ia sendiri dituduh korupsi dan memperkaya diri sendiri. Akhirnya ia dipanggil pulang dan kekuasaannya harus diserahkan kepada Jan Willem Jansen seperti diputuskan oleh Napoleon Bonaparte, ya.